Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Kita lanjut lagi pelajaran kita yang kemarin ya. Kita lanjut lagi. Nah sekarang sebentar ya. Sekarang kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, masih di pelajaran keempat, yaitu Islam dan kearifan lokal suku-suku di Indonesia. Nah, kemarin kan kita ngebahas ini kan, pengertiannya budaya atau kebudayaan, tradisi, terus ada keseniannya, dan adat Nusantara bercorak Islam. Ini ada di sini ada keseniannya, ada wayang, qasidah. Ini sekaten ini atau grebek maulid ini masuknya ke adat ya. Terus ini ada tradisi Melayu. Di sini ada ini namanya adat. Nanti kita ngejelasin tentang adatnya yang bercorak Islam ya. Nah, terus ada wayang. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang wayangnya. Lanjut, terus ada qasidah, hadroh, kemarin sudah dijelaskan. Ada sekaten, ini nih seperti ini. Kalau kalian nggak tahu ya, biasa kalau orang Jawa, apalagi orang Yogyakarta ya, pasti tahu. Nah, sekarang kita ngebahas tentang tradisi lokal. Jadi tradisi lokal itu yang tadi, yang sebelumnya Ibu jelasin ya. Di sini ada Madura, dari tradisi Madura, terus ada Islam Melayu, terus ada Sunda, terus ada Islam Minangkabau, terus ada juga Bugis. Nah, perhatikan, jadi tradisi ini artinya adalah adat istiadat yang secara turun-menurun masih dilakukan. Jadi emang udah tradisi, jadi tradisi itu emang adat yang memang sudah biasa dilakukan sampai saat ini. Nah, di sini yang pertama kita akan ngebahas tentang tradisi Melayu. Tradisi Melayu, tradisi yang diwarnai Islam antara lain ya. Ini kita ngebahas tradisi Melayu bukan berarti kita ngebahas semuanya, tapi di sini yang Ibu akan bahas ini tentang tradisi yang bernuansa Islamnya gitu loh. Nah, sekarang yang pertama, kalau di Melayu itu kelahiran seorang anak itu biasanya tradisinya yang pertama kalau laki-laki. Kalau anak laki-laki biasanya dia diazanin. Terus jika ada kelahiran anak perempuan, itu bukan diazanin tapi diiqomah. Dan di lidah si bayi perempuan ini ditetesin madu dengan menggunakan kain atau sedikit aja madunya gitu ditetesin ke lidahnya. Kenapa? Bertujuan kalau yang perempuan ini nih, kenapa bertujuannya? Supaya si perempuannya nanti ketika dia dewasa itu dia perkataannya lembut, lemah lembut, terus sopan, terus manis. Jadi kan perempuan kan nggak boleh asal bicara gitu kan. Nah, jadi tujuan dari orang-orang Melayu itu biasanya meneteskan lidah si bayi dengan madu ini itu untuk berbicaranya yang manis gitu, sopan, lemah lembut gitu. Nah, terus ada di sini akikahan. Habis kelahiran, terus akikahan. Kalau akikah, biasanya kalau orang Melayu itu bagi anak laki-laki, orang tuanya akan menyembelih 2 ekor kambing ya. Jadi untuk anak laki-laki orang tua menyembelih 2 ekor kambing. Jadi akikah itu orang tua yang melakukan ya. Kalau kurban kan untuk diri kita sendiri, tapi kalau akikah itu orang tua yang mendanai lah gitu untuk menyembelih 2 ekor kambing ini. Nah, terus sebagai anak perempuan ini menyembelih 1 ekor kambing. Jadi kalau laki-laki 2 ekor kambing akikahannya, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, akikah ini
dilaksanakannya itu dibarengi dengan melengkapi dengan misalnya memberi nama si bayi atau sekaligus pemotongan rambut. Jadi kalau akikah ini biasanya dibarengi dengan acara lain seperti itu ya. Terus anak yang berumur 3 bulan biasanya kalau di Islam Melayu ya, ini mengayun budak atau melubangi daun telinga bagi anak perempuan. Nah, ketika 6 bulan diselenggarakan turun tanah. Jadi anaknya itu udah turun tanah. Jadi pertama kali anaknya itu turun tanah. Terus ketika umur 7 tahun, orang tua di sini kalau di orang Islam Melayu ini jadi umur 7 tahun tuh orang tua udah mengirim anaknya untuk melakukan ngaji. Jadi harus bisa baca Al-Quran. Nah, ketika dia sudah hatam Al-Qurannya, baru dia melakukan khitan gitu. Nah, terus berlatih silat. Kalau di umur 7 tahun itu orang-orang Melayu Islam itu berlatih silat dan menari japin. Nah, ketika melakukan khitan ini harus sudah hatam ya, bukan hafal, hatam Al-Quran. Lanjut. Selanjutnya tradisi Minangkabau. Di sini ada kalau orang Minangkabau itu harus menyegerakan khitan bagi anak laki-laki yang beranjak akil balik ya. Terus upacara menata konde atau merias rambut. Nah, upacara ini kalau misalnya laki-laki ini kan untuk menandakan baliknya itu kan dia dihitan. Nah, tapi kalau untuk perempuan dia ini ada upacara menata konde atau merias rambut. Nah, upacara ini untuk menandai bagi anak perempuan yang balik atau haid pertama. Nah, terus ini ada tradisi Bugis. Tuh lihat di bawah ada yang namanya tarian Bugisnya. Nah, di sini ada tradisi Bugis. Tarian adat Islamnya disebut tarian pergaulan. Nah, penari laki-laki biasanya disebut pakarena burakne. Terus kalau penari perempuan ini disebut pakarane baine. Nah, ini biasanya ini perempuannya ini. Nah, ini Ibu ambil dari Sulawesi Barat ya kalau ini. Ini ngambil dari Google sih. Nah, kalian bisa kalau pengen lebih jelas lagi, tahu lagi, baca bukunya di Tradisi Bugis. Nah, terus selanjutnya tradisi Madura. Di sini ada kesenian yang terkenal di Madura, yaitu namanya sandur. Sandur itu apa? Jadi nyanyian ritual keagamaan yang memeragakan suara gamelan dengan mulutnya. Terus ada lagi kalau di Madura Barat ya, khususnya Bangkalan. Jadi sandur itu dia artinya teater yang dominan komedi dan lawak. Nah, ini ada terakhir, ini tradisi Sunda. Ya, mungkin kalau kalian yang orang Sunda pasti udah tahu. Sama ya, anak laki-laki lahir lalu diazani di telinga sebelah kanan. Sorry, ini kanan nih. Sebelah kanan. Nah, terus kalau anak perempuan lalu diberikan dikumandangkan iqomah di telinga sebelah kiri. Nah, ketika dia anak-anak umur 7 sampai 8 tahun, sama dia untuk tradisi Sunda ini melakukan khitan bagi anak laki-laki dan diadakan sebuah perayaan menandakan bahwasannya si anak ini telah dikhitan. Terus ada lagi satu kesenian di Sunda yaitu ada seni beluk. Seni beluk itu adalah kesenian jenis cerita dalam istilah Sunda disebut wawacan. Jadi isi cerita dari seni beluk adalah seorang yang soleh yang menjadi panutan. Jadi si seni beluk ini jadi kayak apa ya? Kayak macam teater gitu, tapi ceritanya di dalamnya ini tentang kesolehan seseorang dan patut menjadi tauladan seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya seperti ini.